Oke, jadi capaian yang diharapkan setelah Anda mengkaji latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Anda tahu pointer-pointer penting dalam sebuah latar belakang masalah, kemudian Anda bisa membuatnya. Jadi tahapan kuliah yang pertama kemarin kita sudah tahu apa itu topik penelitian, apa definisi dari masalah, kemudian sumber masalah. Nah, setelah kita menemukan topik, kemudian kita membuat masalah atau menemukan masalah, maksud saya, maka selanjutnya kita akan menyusun latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah itu yang harus ada apa? Nah, ini bisa sampaikan. Di dalam latar belakang masalah itu yang harus ada adalah mengapa masalah penting untuk diteliti. Kenapa sih suatu masalah penting untuk diteliti? Nah, itu yang pertama. Jangan sampai Anda melakukan penelitian terhadap kajian-kajian yang tidak menarik bagi Anda, apalagi bagi publik. Jangan sampai Anda melakukan riset yang tidak memberi value added atau nilai tambah bagi orang yang membacanya. Jangan sampai Anda melakukan penelitian yang tidak meaningful, nggak bermakna, hanya sekedar selesai agar Anda selesai kuliah S1. Tapi yang bagus adalah penelitian itu masalahnya menarik, solutif, kemudian hasilnya itu selain menjadi sebuah skripsi, juga bisa Anda publish di jurnal-jurnal baik regional, nasional, syukur-syukur internasional. Kemudian selain menyajikan mengapa masalah penting diteliti, Anda juga harus mengungkapkan data-data tentang masalah tersebut. Jangan sampai Anda menyusun sebuah permasalahan, ya, jangan sampai, tetapi tidak punya data yang akurat, sehingga Anda tidak bisa memberi argumen yang kuat terhadap menariknya suatu topik. Nah, di sini akan saya buatkan kiat membuat latar belakang. Saya bikin baru biar Anda tahu cara prakteknya. Sebentar, saya bikin blank baru. Ya, misalnya kita masalahnya adalah tentang ini, tentang bantuan COVID-19 bagi UKM. Nah, topiknya itu. Kemudian dari topik itu Anda menyusun judul, misalnya judul satu topik ini judulnya bisa banyak. Contoh, tadi ada yang admit. Contoh, efektivitas bantuan COVID-19 bagi UMKM di Cirebon. Misalnya ini judul pertama. Bisa juga dibuat judul kedua, misalnya dampak bantuan COVID-19 terhadap pertumbuhan UMKM. UMKM di Cirebon, itu juga bisa menjadi sebuah judul. Kemudian bisa juga menjadi sebuah judul, misalnya kontribusi UMKM terhadap peningkatan kontribusi bantuan COVID-19 bagi UMKM terhadap
peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, masyarakat di situ maksudnya ya masyarakat yang terlibat dalam UMKM, ini juga bisa. Misalnya kita akan menulis latar belakang dari judul ini, efektivitas ya. Ini akan kita buat latar belakangnya. Caranya untuk bantuan Anda bisa bikin tabel dulu. Nah, bikin tabel untuk mempermudah. Oke. Nah, Anda bikin pertanyaan dulu. Kan poin di dalam latar belakang tadi yang pertama, mengapa masalah itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Anda bisa bikin pertanyaan begini. Mengapa masalah penting diteliti? Nah, kemudian ini adalah kolom yang mengantarkan Anda sebagai keyword atau sebagai kalimat utama pokok pikiran dari paragraf awal di dalam Anda menyusun suatu latar belakang masalah. Anda bisa menulis di sini. Arti penting, ya. Atau langsung Anda tulis, mengapa masalah penting diteliti? Masalah yang dimaksud di sini adalah bansos COVID-19. Anda bisa membuat prolog dimulai dari kondisi dunia sebagai dampak COVID. Nah, Anda ceritakan di sini. Contoh, tahun 2020 adalah masa yang kelabu bagi masyarakat dunia karena di tahun tersebut hampir di seluruh negara terjangkit virus COVID-19. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian bicara tentang kondisi Indonesia. Anda bisa menulis, Indonesia merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 yang relatif masif akselerasi dari masyarakat yang terdampak. Kemudian cerita kondisi ekonomi nasional sebagai akibat COVID. Anda ceritakan, ekonomi nasional mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan mengalami resesi pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan negatif, sebagai akibat dari COVID-19. Dampaknya adalah daya beli masyarakat yang menurun, lapangan kerja yang semakin menyempit, tenaga kerja yang tidak dapat mengakses pekerjaan alias banyak yang menganggur dan lain sebagainya. Anda ceritakan. Kemudian Anda bisa menambahkan dampak terhadap UMKM dunia, Indonesia, dampak ekonomi secara nasional, dampak terhadap ternyata UMKM juga menjadi salah satu sektor yang terdampak oleh COVID-19. Nah, kemudian ini kebijakan negara terhadap UMKM terdampak. Anda bisa menulis atas kondisi yang terjadi, termasuk di dalamnya
UMKM, negara mengambil sebuah kebijakan melakukan insentif, memberikan insentif terhadap UMKM yang dikenal dengan bantuan sosial COVID-19 bagi UMKM. Nah, Anda ceritakan seperti itu. Nah, kemudian Anda cerita data pendukung masalah. Nah, Anda ceritakan UMKM di Cirebon kondisinya ya. UMKM di Cirebon jumlahnya berapa dulu? Boleh. Jumlahnya berapa? Nah, Anda ceritakan. Cirebon sebagai kota industri memiliki UMKM yang relatif banyak berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan. UMKM di Cirebon yang terdaftar sejumlah kayak gitu. Berapa? Anda ceritakan. Kemudian Anda mensurvei berapa jumlah UMKM yang memperoleh bansos COVID-19. Anda ceritakan. Dari sejumlah UMKM yang ada di Cirebon yang memperoleh bantuan COVID sebanyak sekian UMKM atau sebesar berapa persen. Nah, itu Anda tulis. Kemudian mekanisme bantuan Anda ceritakan. Untuk dapat mengakses bantuan sosial COVID-19 bagi UMKM, maka UMKM harus menempuh prosedur apa? Anda ceritakan. Nah, kemudian Anda membuat closing statement. Bisa berangkat dari fenomena di atas, maka kajian penelitian tentang efektivitas bantuan COVID-19 bagi UMKM di Cirebon penting untuk diteliti sebagai input bagi pemerintah daerah dalam misalnya meningkatkan kinerja UMKM, meningkatkan daya tahan UMKM terhadap krisis dan lain sebagainya. Nah, itu cara membuat latar belakang. Nah, setelah Anda punya bantuan tabel ini, maka nanti Anda tulis dalam bab 1, kan bab 1 begini, pendahuluan. Ya. Oke, kita Ctrl E biar tengah. Kemudian Ctrl C. A. Latar belakang masalah. Nah, Anda nggak perlu susah-susah, tinggal ini kita copy. Nah, kemudian Anda masukkan di sini. Tapi udah ada isi semuanya ini tadi sesuai yang contoh yang saya sampaikan tadi. Anda cerita. Nah, udah jadi latar belakang. Nah, ini kita copy lagi. Oke. Nah, Anda cerita lagi di situ. Ya. Hah? Oh iya toh. Enggak ke yang baru toh. Oh, di yang lama juga ada contohnya, hanya nggak mobile seperti saya ngomong. Ini Mas. Oh, oke. Ya, saya tutup. Nah, ini nih. Nah, oke lah. Saya terangkan lagi di sini. Nah, ini loh Mas. Oke, kita lihat ini ada tabel. Nah, di sini kan ada tabel ya kan? Ada judul nih, efektivitas bantuan sosial COVID-19 terhadap pertumbuhan UMKM di Cirebon. Ini judulnya.
Berikutnya Anda buat tabel ini terdiri dari 2 kolom nih, kolom 1, kolom 2. Barisnya terserah. Kemudian Anda bikin pertanyaan, kan latar belakang itu harus ada kata-kata yang pertama, mengapa penting atau menarik. Anda tulis mengapa topik tersebut penting atau menarik. Anda kasih cerita di sini. Kasih clue-nya, dunia dilanda wabah COVID-19 gini. Indonesia terdampak dari COVID-19. Negara mengambil kebijakan untuk mereduksi dampak berupa bansos gitu. Kemudian bansos berbasis online. Ya, kemudian Anda ceritakan potensi ya, keunggulan bansos berbasis online itu seperti apa. Kemudian Anda bikin mencari data terkait bansos itu. Narasikan jumlah bantuannya. Misalnya, setiap UMKM akan memperoleh bantuan sosial COVID-19 sebesar begini. Cara mengaksesnya bagaimana Anda ceritakan. Jumlah UMKM yang menerima di Cirebon ada berapa? Total penerimaan dan kegunaan bantuan, nah untuk apa? Dampak bansos yang diharapkan, outputnya apa? Misalnya ada pertumbuhan UMKM yang lebih baik, UMKM tidak mati terdampak COVID. Kemudian Anda bikin closing statement. Dari data dan fenomena di atas, maka penelitian tentang efektivitas bantuan, nah ini menjadi penting untuk dikaji. Nah setelah itu, ini ada copy ini. Copy. Nah yang kolom 2-nya copy. Kemudian ditaruh di, nah di sini bab 1 pendahuluan. Ya kan? A. Latar belakang masalah. Ya Anda tinggal mengambil tadi ini dengan bantuan tabel-tabel ini tadi ini. Ini diambil, ditaruh dalam batang tubuh dari latar belakang ini. Nah, tinggal Anda ceritakan. Dunia dilanda wabah COVID-19 sejak 2019. Dimulai dari kota Wuhan di Cina, COVID-19 mengalami eskalasi dalam penularan ke berbagai negara. Ceritakan benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, termasuk Indonesia. Anda ceritakan, Indonesia terdampak dari COVID-19 sejak begini, ceritakan. Dampaknya bla 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 bla. Pendidikan, ekonomi dan sebagainya, termasuk dampak terhadap UMKM. Nah, atas dampak itu negara mengambil kebijakan. Nah, begitulah caranya itu. Jadi Anda tugas yang pertama itu kan menyusun topik permasalahan dan nanti menjadi judul, menjadi latar belakang masalah. Sehingga tugas hari ini Anda itu adalah menyusun latar belakang masalah. Ini sudah ada panduannya. Silahkan dipelajari dan dikerjakan. Jika tidak tahu bisa kita diskusikan di e-kampus. Terima kasih. Ada yang bertanya? Kalau Anda setiap minggu tugasnya dikerjakan sih enak. Masalahnya hidup Anda kadang udah terlalu sibuk. Sehingga kadang tidak tercover. Ya dikerjakan, mangga silakan. Kalau bingung diskusikan di e-kampus. Mahasiswa 40 sing kerja emang loro kan. Kerja mana Pak? Bingung ya. Mager sih kerjanya ya. Ya sebenarnya kalau pinter tuh job-job yang kayak gitu banyak kalau mahasiswa pinter sih.
bantu teman-temannya di kampus aja bisa bayar kuliah sampai lulus.